Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya saya dapat melaksanakan seminar proposal karya tulis ilmiah ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alifa Sabrina, SPD MPD, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal karya tulis ilmiah ini dari awal sampai akhir. Perkenalkan, saya Dina Fadilah, mahasiswi dari reguler 118B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan tentang Hipertensi pada Remaja di RT 005 RW 03 Jatibening Baru. Saya mengangkat judul ini karena dilandasi dengan latar belakang yang cukup menarik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang yang saya angkat. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5-10 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Data Rinkesdas menunjukkan bahwa ada peningkatan prevalensi diabetes mellitus dan hipertensi dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Prevalensi hipertensi pada remaja sebesar 9% pada tahun 2007. Kemudian peningkatan menjadi 10,7% pada tahun 2013. Menurut WHO, hipertensi menyebabkan 45% kematian akibat penyakit jantung dari 51% kematian karena stroke. Di wilayah Asia Tenggara, hipertensi menyebabkan 1,5 juta kematian tiap tahun. Hipertensi pada usia remaja akan menimbulkan efek atau dampak gangguan pada berbagai organ. Salah satunya adalah adanya gangguan pada sistem kardiovaskuler, yaitu terjadi infak miokard atau serangan jantung. Saya sebagai penulis menyimpulkan rumusan masalah yang ada pada kali ini yaitu bagaimana gambaran pengetahuan tentang hipertensi pada remaja di RT 005 RW 3 Kelurahan Jatibening Baru, Kota Bekasi. Dengan perumusan permasalahan inilah yang akan saya teliti di bab selanjutnya. Selain perumusan masalah, di sini juga ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja tentang hipertensi di RT 005 RW 03 Kelurahan Jatibening Baru, Kota Bekasi. Berikut ada manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini bermanfaat sebagai pengalaman yang berharga dan menambah wawasan peneliti dalam rangka menerapkan ilmu yang telah diperoleh untuk dapat diterapkan pada masyarakat. Juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Diploma 3 Kefarmasian pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Manfaat bagi instansi. Sebagai bahan masukan dalam bidang ilmu kesehatan remaja, khususnya tentang hipertensi yang berguna untuk membangun ilmu pengetahuan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi keluarga dan masyarakat agar dapat memberikan penjelasan pada remaja mengenai hipertensi. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan tentang tinjauan khusus tentang hipertensi. Definisi hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Penderita hipertensi mengalami peningkatan tekanan darah melebihi batas normal, di mana tekanan darah normal sebesar 110/90 mmHg. Hipertensi merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi berbagai faktor risiko yang dimiliki seseorang. Faktor pemicu hipertensi dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan umur, serta faktor yang dapat dikontrol seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, perilaku merokok, pola konsumsi makanan yang mengandung natrium dan lemak, jenuh. Hipertensi yang tidak terkontrol akan meningkatkan angka mortalitas dan menimbulkan komplikasi ke beberapa organ vital seperti jantung, otak, ginjal, dan mata. Klasifikasi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau hipertensi esensial terjadi karena peningkatan persisten tekanan arteri akibat ketidakteraturan mekanisme kontrol hemostatik. Normal dapat juga disebut hipertensi idiopatik.
Hipertensi ini mencakup 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas, susunan saraf, simpatis, sistem renin-angiotensin, defek dalam ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca intraseluler, dan faktor-faktor yang meningkatkan resiko seperti obesitas dan merokok. Hipertensi sekunder atau hipertensi renal merupakan hipertensi yang penyebabnya diketahui dan terjadi sekitar 10% dari kasus-kasus hipertensi. Hampir semua hipertensi sekunder berhubungan dengan gangguan sekresi hormon dan fungsi ginjal. Penyebab spesifik hipertensi sekunder antara lain penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, hiperaldosteronisme primer, sindroma Cushing, feokromasitoma, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Berdasarkan bentuknya, hipertensi dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu hipertensi sistolik, merupakan peningkatan tekanan sistolik tanpa diikuti peningkatan tekanan diastolik dan umumnya ditemukan pada usia lanjut. Yang kedua itu hipertensi diastolik, merupakan peningkatan tekanan diastolik tanpa diikuti peningkatan tekanan sistolik, biasanya ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Yang ketiga itu hipertensi campuran, merupakan peningkatan pada tekanan sistolik dan diastolik. Klasifikasi hipertensi menurut gejala. Yang pertama itu hipertensi benigna, merupakan keadaan hipertensi yang tidak menimbulkan gejala-gejala, biasanya ditemukan saat penderita check up. Yang kedua itu hipertensi maligna, merupakan keadaan hipertensi yang membahayakan, biasanya disertai keadaan kegawatan sebagai akibat komplikasi pada organ-organ seperti otak, jantung, dan ginjal. Patofisiologi hipertensi primer terjadi melalui mekanisme yang pertama itu curah jantung dan tahanan perifer. Peningkatan curah jantung terjadi melalui 2 cara, yaitu peningkatan volume cairan atau preload dan rangsangan saraf yang mempengaruhi kontraktilitas jantung. Yang kedua itu sistem renin-angiotensin ginjal mengontrol tekanan darah melalui pengaturan volume cairan ekstraseluler dan sekresi renin. Sistem renin-angiotensin merupakan sistem endokrin penting dalam pengontrolan tekanan darah. Ketiga, sistem saraf simpatis. Dari pusat vasomotor ini bermula jarak saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Yang keempat itu perubahan struktur dan fungsi pembuluh darah. Perubahan struktur pembuluh darah meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas 14 jaringan ikat, dan penurunan relaksasi otot polos pembuluh darah yang mengakibatkan penurunan kemampuan distensi dan daya renggang pembuluh darah. Diagnosis hipertensi. Menurut Slemet Suyono, evaluasi pasien hipertensi mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab hipertensi. Yang kedua, menilai adanya kerusakan organ target dan penyakit kardiovaskuler, beratnya penyakit, serta respon terhadap pengobatan. Yang ketiga itu mengidentifikasi adanya faktor resiko kardiovaskuler lain atau penyakit penyerta yang ikut menentukan prognosis dan ikut menentukan panduan pengobatan. Faktor resiko yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama itu usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat dikontrol, yang pertama itu konsumsi garam, 2 konsumsi lemak, yang ketiga merokok, yang keempat obesitas, yang kelima kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah. Komplikasi hipertensi bisa menyerang
Yang pertama itu otak, yang kedua kardiovaskular, yang ketiga ginjal, yang keempat retinopati. Penata laksanaan hipertensi. Tujuan penata laksanaan hipertensi adalah menurunkan morbidalitas dan mortalitas kardiovaskular, mencegah kerusakan organ, dan mencapai target tekanan darah kurang dari 130/80 mmHg dan 140/90 mmHg untuk individu berisiko tinggi dengan diabetes atau gagal ginjal. Modifikasi gaya hidup yang dianjurkan dalam penanganan hipertensi antara lain, yang pertama itu mengurangi berat badan bila terdapat kelebihan, yang kedua itu olahraga dan aktivitas fisik, yang ketiga itu mengurangi asupan garam, yang keempat diet rendah lemak jenuh, yang kelima diet tinggi serat, yang keenam tidak merokok, yang ketujuh istirahat yang cukup. Sekarang kita memasuki ke bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai yaitu kuantitatif. Jenis penelitiannya itu deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini di lingkungan Jati Bening Baru RT 005 RW 03. Waktu penelitian pada bulan Januari sampai Agustus. Alat dan bahan peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis, lembar kuesioner, dan laptop. Langkah kerja: melakukan survei awal untuk mengetahui populasi di wilayah tersebut, mengurus surat izin pengambilan data, menentukan jumlah sampel, membuat dan menentukan soal untuk kuesioner yang akan diberikan kepada responden, melakukan pengambilan data, pengelolaan data, pembahasan hasil, dan penyajian data. Prosedur penelitian: melakukan survei awal, mengurus surat izin pengambilan data penelitian, menentukan jumlah sampel, membuat dan menentukan soal untuk kuesioner, melakukan pengambilan data, pengelolaan data, pembahasan hasil, dan penyajian data. Populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja di lingkungan RT 005 RW 03 Jati Bening Baru. Sampel penelitian ini yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Dalam hal ini peneliti memilih remaja sebagai sampel cluster. Instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer yang didata menggunakan kuesioner melalui serangkaian pertanyaan yang ditunjukkan peneliti kepada responden. Rancangan analisa data. Dalam penelitian ini, analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah analisis unvariat, yaitu analisa yang dilakukan terhadap setiap variabel. Sekian atas presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga dapat dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.